Oke. Ada lagu yang hebat. Siapa kita? Mari kita sambut Bapak Dr. Andes dan Habari. Monggo dan di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kehidupan kelanjutan adalah menjadi hal yang barangkali akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Saya akan mengawalnya bersama dengan Anda. Kebetulan maksudnya visi kita, visi bersama sama maksudnya apa ya kan dulu? Visi wacana mewujudkan generasi muda yang religius dalam suasana asri, serasi, menuju insan yang berprestasi dan berwawasan lingkungan yang baik. Terima kasih. Terus kalian, saya bersama dengan Anda sekarang melihat kalimatnya yang pertama. Kelihatan kalau siswa-siswi SMA Bujutana yang muslim, tapi yang non-muslim pun sama. Mohon maaf buat Anda yang non-muslim. Lihat kalimatnya, ada ungkapan yang pertama dari yang menciptakan bumi kita. Kalimat ini dimunculkan oleh yang menciptakan bumi kita. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafaz. Tolong dikasih terjemahannya. Dia juga yang menciptakan tujuan. Berlapis-lapis, kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Tidak senyapkan sedikit pun, maka lihatlah sekali lagi apakah kamu melihat suatu celah. Please look at more and more. Anda sekalian, lihatlah kepada bangunan kita di muka bumi ini, tidak ada yang tidak seimbang. Semuanya serasi, semuanya luar biasa untuk kita semua. Andai pun kita melihat sedikit, di sini ada bumi, ini di sini ada, ini di sini, yang ini, ya ternyata ukuran jauhnya matahari ke bumi itu sudah terprogram yang luar biasa. Tidak bisa kurang jauh, menjauh sedikit atau mendekat sedikit, bermasalah buat kita. Kalau mendekat, terlalu dekat mungkin bisa panas, kepanasan, maka akan meleleh bumi ini. Tapi kalau terlalu jauh akan membuat luar biasa. Tuhan ciptakan untuk manusia. Next. Terjemahannya bisa kamu baca? Kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi untuk mencari celah dalam ciptaan Allah. Niscaya kamu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih karena tidak menemukannya. Oke, kita akan kecewa kalau kita mencari apa kekurangan yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Ada gunung yang di sana, clear, gunung itu untuk kita. Ada sungai yang mengalir airnya, clear itu buat kita. Dan juga lautan, juga untuk kita. Belum kesedukan. Bahwa ternyata semua yang diciptakan, dari mulai yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar, dari yang paling kecil yang kita lihat sampai yang terbesar sekalipun, itu seluruhnya untuk manusia. Semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Bumi yang injak, bumi yang besar semacam itu, semuanya untuk manusia. Hewan apapun, semua untuk manusia, untuk kebaikan manusia. Siapa itu? Kata yang menciptakan, kata Tuhan kita yang menciptakan. Next, perhatikan. Oh, berikutnya ternyata ketemu dengan ini. Ketika Tuhan menciptakan kita agar bisa enak di sini,
nyaman di muka bumi ini dengan udara yang cukup segar, apalagi di Wonosobo. Saya pernah bercita-cita suatu ketika di akhir pensiun saya, rasanya betapa nikmatnya kalau tinggal di Jogja saya, tinggal di sebuah kota. Baru-baru orang-orang tua seperti saya, menurut sekalian, sekarang ini malah merasakan, ya ampun, ternyata senang banget tinggal di Wonosobo. Mau jalan-jalan ada, mau AC rumah nggak usah pasang, miripnya luar biasa. Lengkap di Wonosobo ini serba ada. Dari mulai makanan yang paling mahal, satu porsi 120.000, satu porsi 60.000, sampai yang paling murah buat kita semua, Megono. Dan Megono bahasa porsi ini, ya, 3.000 cukup ini BU ya, luar biasa. Di Wonosobo ada. Karena sekalian Allah nyatakan, kalau Rasulullah baik kalau bakri maka sahabat dinas, ternyata kita hari ini melihat sejumlah kerusakan bumi, tempat kita tinggal, yang mungkin Anda 10 tahun yang akan datang, sekarang sudah 15 tahun, 10 tahun yang akan datang, 25 tahun. Di usia 25 tahun apakah Anda dapat tempat tinggal atau tidak di Wonosobo? Kita nggak tahu. Yang ini kenapa? Ada di Wonosobo? Siapa kira-kira? Ini kira-kira gajah atau semut ini? Ini apa dia? Mobil. Manusia atau malaikat? Manusia. Yang seperti ini yang operasikan. Yang ini yang operasikan ini. Manusia atau setan? Manusia. Ya Allah, biasa. Next. Yang ini? Langganan Wono. Kenapa namanya begitu ya? Itu namanya maksud terdekat belum lama ini mana ya? Ketinggring. Benjer ada? Berapa yang meninggal? Kalau saja manusia tidak merusaknya, melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan dirinya sendiri, tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Next. Ini sungai ya, ada ikannya. Pertanyaan buat Anda semuanya, silakan renungan bersama. Anda bayangkan, kira-kira ini sungainya bersih apa kotor? Bersih apa kotor? Bersih. Tahunya dari mana? Ikannya. Biasa lagi. Betul tidak? Yang ini bisa bedakan kotoran itu datang dari mana? Manusia atau binatang? Siapa manusia itu? Anak-anak yang tinggal di kota, anak-anak yang tinggal di desa, anak tinggalnya dimanapun berada, berbuatlah sebisa Anda, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha sekecil apapun. Penjelasan itu nanti dari Bapak Wahid Baik. Dulu sejarah. Dan diri semuanya. Oke. Silakan hadap kiri semuanya. Hadap kiri semuanya. Hadap kiri itu mana gitu? Iya, hadap kiri semuanya. Pegang pundaknya temannya. Iya, dipicu-picu, silakan dipicu-picu. Silakan dipicu-picu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, saya baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anakku, saya melanjutkan tadi sesi pertama sudah disampaikan oleh beliau Bapak Anda. Kali ini saya akan menyambung saja, materi tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Anda kali. Nah, bisa dilihat ke papan proyektor, anggap saja itu proyektor di depan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan mengenai materi gaya hidup berkelanjutan untuk bumi yang sehat. Proyek kita kali ini membahas mengenai gaya hidup berkelanjutan. Nah, tentang apa saja Pak? Kita cek. Oke, kita klik dulu. Nah, itu dia. Bisa disimak yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Ya, saya kelihatan. Proyeknya kelihatan. Oke, saya bacakan. Ada gaya hidup berkelanjutan untuk bumi yang sehat. Kita bahas pengertiannya dulu. Nah, gaya hidup berkelanjutan dapat meminimalisir terjadinya bencana iklim. Ya, poin pentingnya adalah bisa meminimalisir terjadinya apa? Bencana iklim. Apa saja? Tadi sudah kan? Apa tadi? Anda apa tadi? Banjir, longsor, kebakaran, dan lain sebagainya. Oke, dalam upaya untuk membuat bumi menjadi lebih baik serta upaya untuk mencegah bencana iklim, saat ini banyak orang mulai menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Ada yang bisa baca? Yuk, saya pilih siapa ya? Oke, anak ejanya. Kamu harus baca tuh. Apa yang dimaksud gaya hidup berkelanjutan? Tinggal baca. Gaya hidup berkelanjutan dapat meminimalisir terjadinya bencana iklim dalam upaya untuk membuat bumi menjadi lebih baik serta upaya untuk mencegah bencana iklim. Oke, cukup. Yang saya tanyakan gaya hidup berkelanjutan diartikan apa? Itu tinggal baca. Bahwa kita memprioritaskan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan daripada menggunakan sumber daya yang tidak bisa diperbarui dan menghasilkan energi kotor. Nah, tepuk tangannya buat Alivia. Oke. Jadi saya ulangi, gaya hidup berkelanjutan sendiri itu bisa diartikan bahwa kita memprioritaskan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan. Artinya apa? Yang bisa diperbaharui, yang bisa dicerna oleh bumi. Kan seperti itu, gambarnya kan seperti itu. Kalian masih ingat pelajaran SD atau SMP ya? Ini sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ini yang tidak. Namanya itu. Oke. Daripada menggunakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui dan menghasilkan energi yang kotor. Nah, energi yang kotor lama-lama tertumpuk terpendam itu akan berakibat buruk untuk kelangsungan hidup manusia, limbah dan lain sebagainya itu. Kalian sering lihat di TV, di media massa, di internet dan lain sebagainya dampak-dampak dari limbah kan itu. Akibat apa? Akibat manusia yang kurang bijaksana dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Jadi tidak bisa memilah ini tadi. Nah, makanya kita diajarkan mengenai gaya hidup berkelanjutan. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada dasarnya Bapak, ini poin pentingnya. Nih, pada dasarnya gaya hidup berkelanjutan tercermin pada produk, perilaku dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa mengurangi dan mengubah akses sumber daya untuk generasi di masa depan. Gaya hidup berkelanjutan merupakan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan, paham ramah lingkungan? Nah, seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Bapak Anda, siapa yang ke sekolah membawa bekal? Nah, sekarang kalian ada yang membawa misal pakainya Tupperware dan lain sebagainya. Nah, di sini kita diajarkan untuk
lebih bijak dalam mencoba bisa memaknasi yang paling simpel seperti itu. Nah, saya akan bercerita sedikit kemarin ketika ke UNES. Ini ada sangkut pautnya, ada kaitannya dengan ini, gaya hidup ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan. Waktu ke UNES bersama Ibu Kepala, Bu Rizky, kemudian Pak Bu, di sana benar tidak ada yang namanya gelas. Kemudian katakan kalau mau minum itu nggak ada gelas yang kaca dan lain sebagainya. Nah, apalagi gelas plastik nggak ada, di sana nggak ada. Saya mencoba, ini minumnya mana? Ternyata nggak ada gelas, hanya ada air mineral dan cup yang ini bakul es tung atau apa itu yang bisa. Nah, itu kan seperti itu apa? Itu namanya apa? Nah, yang cup itu adanya itu yang sekali pakai. Katakan kalau kita habis minum dibuang aman. Kalau kita misal dari sekian banyak ini ya, di pojok ada minum, kemudian pakainya gelas yang model plastik, itu sekali pakai bisa kalian buang. Plastik itu kan akan sangat sulit dan lama untuk diuraikan oleh nah, di sana tidak ada. Adanya itu pakainya cup. Nah, yang kedua pas makan siang. Saya kira pakai piring, prasmanan, ambil sendiri. Ternyata tidak. Pakainya apa? Kalian masih ingat kalau tradisi mungkin orang dulu ya mungkin di desa. Nek di tempat saya itu namanya besek. Di tempat kalian apa? Oh, ispodo berarti tas besek. Nah, ternyata makan siangnya tidak prasmanan, tapi bukan pakai ya katakan nasi bok, tapi boknya itu diganti dengan besek itu. Ya, jadi yang putra-putra sok bulan doro. Nah, wadah doro ini namanya besek kan? Itu pakainya seperti itu. Ya, besek itu namanya. Ya, saya pernah pakainya unik ya, Pak. Kalau pakai seperti ini, saya pernah tanya ke panitianya, kok nggak pakai piring dan lain sebagainya. Tidak, Pak, karena kita mencoba menerapkan gaya hidup untuk ramah lingkungan. Nah, katakan besek ini nanti terbuang di sawah, dia akan mudah untuk diuraikan oleh tanah. Nah, nanti kalau misal piring sekali pakai kamu buang misalnya, dia akan sulit dan bahkan tidak bisa teruraikan oleh tanah. Makanya gaya hidupnya itu sangat luar biasa dan bisa kita adopsi untuk keseharian kita. Tuh. Oke, kita lanjut. Masih 2022. Mantap sekali ya. Nah, gaya hidup berkelanjutan tercermin ini tadi sudah ya. Oke, kode. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita mulai untuk ngapain? Untuk memulai gaya hidup berkelanjutan. Ada 3 poin nanti tentang belanja, ada tentang sektor di makanan, terus ada tentang sektor listrik. Nah, apa yang akan kita bahas tentang ini? Halo yang belakang, sepertinya sudah mulai ngantuk-ngantuk. Kita fokus mengenai gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama adalah belanja. Nah, belanja itu identik dengan manusia yang cenderung konsumtif, terutama kaum hawa. Ini belanja. Supir. Nah, seperti itu. Oke, belanja. Apa pembahasan tentang materi belanja? Saat belanja kita perlu merencanakan dengan baik karena semua aktivitas dan produk yang kita pakai sebagian besar berasal dari belanjaan. Nah, ini apapun yang kita konsumsi di keseharian kita ini mayoritas hasil belanjaan, ya. Makan, sayur dan lain sebagainya. Hampir semua kebutuhan kita itu dari sumber belanjaan. Makanya harus apa? Harus harus direncanakan. Artinya direncanakan. Nih, karena kaitannya dengan gaya hidup berkelanjutan, jangan sampai apa-apa yang kita belanjakan itu menghasilkan polutan polusi atau apa itu? Sampah, karena seperti ya, sampah yang luar biasa di mana sampah tersebut tidak bisa diuraikan oleh bumi, kan gitu. Oke.
Lanjut, perencanaan belanja yang sadar dengan konsep hidup berkelanjutan akan memiliki dampak yang besar dalam mengurangi sampah, mengurangi barang-barang yang tidak dapat digunakan serta tidak dapat didaur ulang, sehingga dampaknya terhadap lingkungan juga akan besar. Nah, ini mulai diterapkan misal di toko-toko kan seperti itu. Kemarin saya beli belanjaan untuk kebutuhan di rumah, itu saya beli di Infomat itu. Nah, di Infomat di pinggir-pinggir jalan yang abang itu Infomat ya. Infomat apa Infomat? Infomat. Nah, itu ternyata kita malah dianjurkan untuk apa? Membawa kantong belanja sendiri. Nah, kantong belanja sendiri, plastik atau apapun kalau bisa ya, yang penting kita bawa sendiri. Di sana tidak menyediakan untuk umum. Kalaupun menginginkan itu bayar beli. Tapi ini bisa untuk kita adopsi juga dan memang benar. Untuk apa? Mengurangi sampah plastik. Memang biasanya gitu kan. Kalian kan secara tidak sadar buang sampah itu kan sembarangan. Kita belanja dari rumah dapat plastiknya. Di jalan kita bawa obek, isinya kita ambil, plastiknya kita buang, kadang buangnya sembarangan. Nah ini harus dikonsep. Makanya benar ketika kita melakukan belanja, kita harus merencanakan apa saja yang akan dibelanja. Kiranya ini hal yang penting atau tidak. Kiranya ini yang akan kita konsumsi ini menghasilkan limbah yang seperti apa. Jangan sampai ini menghasilkan limbah yang tidak baik untuk bumi kita, untuk diri kita. Kemudian, nah sampai kemana ini? Sini ya. Saat merencanakan untuk belanja, kita harus memperhatikan produk-produk yang akan kita beli berasal dari produsen mana. Apakah produsennya beroperasi dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan atau tidak? Kemudian apakah bahan-bahan produksinya bisa didaur ulang? Kemudian apakah produk-produk yang akan kita beli bisa digunakan kembali? Atau pertanyaannya tersebut akan berguna dalam memandu kita saat membuat rencana belanja yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Nah ini di sini. Jadi kita harus memperhatikan ini. Nah, poin pentingnya adalah apa yang kita belanja kalau bisa itu bisa untuk didaur ulang dan bisa untuk misal bisa digunakan kembali. Contoh sih gampang apa ya? Beli sampo misalkan. Nah, beli sampo kembali. Di sampo kalau kita pertama sudah beli dengan botolnya misal. Nah ini perlu kita efisiensi lagi. Apakah kita harus kalau habis beli lagi sama persis ketika pertama beli sama botolnya, atau kita cukup beli isi ulangnya saja? Nah, isi ulangnya saja. Maksudnya dalam agenda perencanaan pembelanjaan seperti itu. Pengelolaan sudah ada botol, ya udah saya beli isi ulangnya saja. Yang lebih efisien, lebih praktis. Regane botol miring, lebih murah, isinya sama misal. Cuman harganya lebih murah karena apa? Itu adalah isi ulang. Kalau yang pertama beli kan plus botolnya. Tuh. Sementara kalau botol itu dari plastik, kemudian nanti kalau kita lama-lama mengkoleksi botol-botol, itu akan sulit untuk dikurangkan. Lanjut. Yang kedua mengenai makanan. Nah ini makanan. Apa Pak? Makanan merupakan salah satu penghasil sampah terbesar bagi masyarakat, sehingga malnutrisi. Nah, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Oke, coba kalian biar tidak ngantuk baca dari sini, dari awal. Yuk, baca dari sini mana? Seperti kalian ini dan tidak ngantuk. Kalau kalian bahasanya seperti apa, silakan. Oke, tak jelaskan. Yes. Yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk.
sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Ini dari sektor makanan, ya kan? Kalian kan nggak mungkin beli makanan, misal beli sosis, kalian habiskan sama tusuknya kan nggak mungkin. Kalian sosisnya kok tusuknya dibuang, gitu kan? Kalian beli roti, paling rotinya saja yang dimakan, bungkusnya dibuang, nggak bakalan sama bungkus-bungkusnya kalian makan. Ada mungkin. Nah ini makanya dari sektor makanan ini juga harus mendapatkan perhatian khusus. Nih, limbah yang paling dominan dalam lingkungan sekitar kita itu berasal dari makanan. Tuh, makanan ya, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau bisa beli makanan itu ya sekalinya langsung habis, nggak usah pakai wadah, misal miras atau apa. Nah karena makanan nanti juga akan menjadi limbah, jadi sampah. Nah sampah ini kan bisa dibedakan jadi sampah organik dan anorganik. Ada sampah yang bisa diuraikan, ada sampah yang tidak bisa diuraikan. Nah, bagaimana Pak caranya? Ya kita pilih, harus tumbuh kesadaran diri untuk hidup lebih bijaksana. Artinya misal kalian di lingkungan sekitar ini melihat ada sampah yang berserakan, ya dibuang. Buangnya gimana Pak? Apa asal-asalan ya? Kalau itu plastik ya, lihat ini sampahnya di mana ya? Biasanya kan disediakan dalam depan kelas ini. Sampah plastik, sampah organik, sampah anorganik, kan seperti itu. Tuh, itu cara memilah. Dimulai dari hal yang kecil. Kemudian membiasakan membawa bekal berupa makanan buatan sendiri dari rumah, serta tidak menggunakan alat makan sekali pakai. Nah ini dibiasakan apa membawa bekal. Saya yakin tadi sudah semua bekal, semua bawa bekal. Nah bawa bekal itu akan mengefisiensi kita dalam mengkonsumsi makanan yang berasal dari beli, dari warung, dari kita jajan. Kemudian jika kita membeli makanan di luar, sebaiknya tidak menggunakan banyak plastik. Kayak tadi pas kita beli di Mumat tadi, kan? Nah, pakai sekarang sampai viral di luar negeri pakai apa ya? Kritik atau apa ya? Nah, nanti sesekali kalian ke Infomat dari rumah bawa kritik. Nah, kritik itu kan muat banyak. Jadi yang tidak membutuhkan plastik yang begitu luar biasa. Kritik itu apa? Kritik kalian paham kritik? Kritik itu jadi proses buat jajanan aneh salah itu pakai kritik. Nah, teman beli pakai kritik. Jadi kita mengurangi sampah limbah plastik. Oke. Bila memungkinkan akan lebih baik bila kita membawa kantong sendiri yang lebih ramah lingkungan. Nah ini biasakan juga untuk selalu membawa botol minum sendiri. Itu tadi, bawa botol minum sendiri, ya kan? Ya kalau beli jajan, beli misal berubah, beli pokoknya dan lain sebagainya, minumannya enak, tapi karena kalian hanya pengen enaknya saja, sampahnya sudah habis, kita tinggal pulang, pura-pura nggak tahu, buangnya sebelum itu kan. Nah, jadi kalau beli berubah bagaimana Pak? Bawa botol sendiri. Nah, bawa botol sendiri, terus masukkan sini aja Mas. Nggak pengen sampah ya pakai tangan dua. Padahal pakai ini, pakai tangan saya. Enggak langsung sendiri. Intermezzo. Oke. Lanjut. Nih, berawal dari langkah kecil memulai gaya hidup berkelanjutan menuju dampak yang besar untuk menciptakan bumi yang lestari. Loh, dampak sih berawal dari hal kecil apa? Saya tanya, Mbak Sini, berawal dari langkah kecil apa yang membuat dampak yang besar untuk bumi yang lestari? Ini bagian sini. Ini sini. Yo, zero. Nah, kamu ngadopsi dari sini ke orang kreatif. Boleh masuk. Yang ini. Ya, membawa ulang sampah. Contoh sampah-sampah, misal buah-buahan, sayur, misalnya. Terurai, ini baru ulang apa? Nah, cerdas berarti kalian tidak ngantuk. Yang namanya daur ulang adalah contoh plastik.
mantan nggak bisa ditaruh lah. Ini kenal mantan barang ini. Sini, ayo, dong. Kasih mendaur ulang, sini mengurangi. Itu hal kecil tapi dampaknya luar biasa. Kembali yang dicontoh tadi ke Infomat lagi. Ya. Kalau Infomat beli saja sebelumnya bawa krim dari rumah. Nah, rasa nggak plastik, rasa plastik. Ya, oke. Terus lanjut. Nah, yang ketiga tentang listrik. Nih, listrik ya. Energi yang selalu kita butuhkan untuk keseharian kita, untuk penerangan, untuk makan, untuk ngecas HP kalian dan lain sebagainya. Menghemat listrik merupakan hal mendasar yang harus kita lakukan. Matikan lampu atau alat listrik lain saat tidak dibutuhkan. Itu, nek wayai turu ya udah pakai lampu yang kecil. Orang makan turu malah lampu kabeh di malah beli lampu diskotik itu biar itu boros, kan? Ya paling kan mau tidur kita kan merem, kita kan nggak bakal tidur melek dari lampu enggak. Jadi tidur pakai lampu yang wattnya kecil, itu meminimalisir penggunaan listrik. Lepaskan juga solokan listrik yang sedang tidak dipakai, karena walaupun tidak digunakan, perangkat yang terhubung dengan listrik juga masih menyerap energi listrik. Nah ini kalian harus tahu. Colokan yang ada di TV misal, kalau dinyalakan, tapi masih nyolok, itu ternyata juga memakan energi walaupun tidak dinyalakan. Walaupun wattnya kecil, tapi tetap dia memakan energi. Baiknya di mana Pak? Di cabut, ya, di cabut. Terus, nih, sampai mana tadi? Karena walaupun tidak digunakan, maka gubuk menyerap listrik. Jika menggunakan gadget, entah itu handphone maupun laptop atau komputer dan lain sebagainya, pastikan kita menggunakan jak mode, mode gelap. Ini mode gelap yuk kita lihatnya dengan oh itu jak mode. Tak kira gelap-gelapan kan tidak kelihatan. Oke, jak mode yang lebih menghemat. Jadi penggunaan baterainya tidak akan cepat atau habis atau boros. Oke, kemudian ini masih banyak lagi langkah kecil dan lain sebagainya. Langkah-langkah kecil ini jika dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia akan menghasilkan dampak yang besar. Nih, satu orang melakukan langkah kecil, misal sekian beri ini, separuh ya. Langkah kecil, tidak langkah kecil gini ya. Nah, langkah kecil itu tadi. Kompak dalam satu hari itu akan menjadi satu langkah yang super, yang istimewa, yang akan menimbulkan apa? Itu dampak yang luar biasa untuk keberlanjutan bumi yang sehat, yang subur. Nah, oke, akan menghasilkan dampak yang besar, mencegah bencana iklim serta menciptakan bumi yang berkelanjutan. Poin pentingnya itu. Terus matur nuwun. Itu kan masih ada satu pemateri ini, masih ada satu pemateri yang ini luar biasa kita datangkan dari Zimbabwe. Oke, biar tidak bosan sekarang berdiri. Nanti berdiri lagi. Oke, berdiri. Oke, berdiri semua. Kita orang bosan. Oke, berdiri. Nanti tirukan saya ya. Nah, tirukan saya. Ini saya orang konsentrasi tingkat 2 nggak paham. Oke, tirukan saya. Oke, saya bilang apa kalian harus berucap, harus menirukan. Ya. Yo. Ya. Tuh, yo. Aduh, batu. Yo. Baru coba. Batu. Bata. Lagi, bata. Sekarang saya acak. Batu, bata. Batu,
Batu bata, batu bata, batu bata. Hitunglah jumlah batu bata. Nah, oke. Ada yang menghitung, ada yang ikut ngomong. Perintahnya apa tadi? Menihitungkan. Jadi harus dihitungkan. Hitunglah jumlah batu bata. Sekarang saya perintah kalian jumlah berapa jumlah batu bata tadi? Ngomong. Oh. Ya, buat PR di rumah. Hitung jumlah batu bata tadi ya. Ya wes, ada yang babak pelan, ada yang masih menghitung dan lain sebagainya. Oke, untuk materi hari ini cukup dari saya. Masih ada materi dari Kak Hendra, bisa duduk kembali. Oke, semoga bermanfaat. Intinya adalah kita harus mencoba untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Mulai dari hal yang kecil, yang simpel, di mana nanti kita sadar ternyata hal itu kalau kita biasakan akan memberikan efek yang luar biasa untuk kesuburan, keberlangsungan hidup kita, untuk anak cucu kita yang akan datang. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Kak Hendra langsung untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kelas 10, 1 dan 2 tahu jasmina? Apa itu? Yang warnanya hijau ini. Jasmina itu kalau di sejarah jangan sekali-kali melupakan. Jadi jangan lupa sama Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Dia kita tidak ada, belum merdeka, kita masih di awal-awal. Terima kasih. Jadi ya mohon maaf karena laptopnya jadul jadi harus pakai manual. Ya. Tadi judul sudah Lex. Oke, ya. Ini tadi judul sudah menjadi subtema juga. Bumi tanggal sudah sampaikan oleh Pak Endang maupun Pak Wahyu. Lanjut aja. Gaya hidup berkelanjutan sih apa? Tadi kan dari cara. Ya. Apa itu? Kesadaran. Dibaca aja. Kalian dari itu sudah biasa. Hidup gaya hidup berkelanjutan adalah yang Gaya hidup berkelanjutan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari warga dunia atau global yang dapat berkontribusi untuk peduli merawat lingkungan dan melakukan aksi menjalani gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. masih ya. Jadi untuk gaya hidup berkelanjutan itu yang diharapkan oleh lingkungan hidup adalah kita memiliki kesadaran untuk bisa merawat lingkungan hidup dengan sikap yang ramah. Kita memanfaatkan lingkungan hidup tetapi jangan semena-mena. Dumeh, ndek dewek atau milik sendiri terus semaunya. Ini mau diapakan seperti maaf halaman dipakai semua. Itu akan ada apa enggak? Tidak ada. Nah, itu jadi pemanfaatannya tidak ramah. Nah, dalam hidup ini agar ramah dengan kita baik udara supaya udara kita terjamin bersih, air tidak tercemar, kemudian suasana hidup juga nyaman. Jadi tidak ada bencana. Kalau seperti kemarin ada COVID, nyaman enggak? Tidak. Itu karena termasuk karena adanya
yaitu pemanasan global. Lanjut. Ya, ya. Isu yang sering disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup itu antaranya pokok sekali, yaitu isu pemanasan global. Apa itu isu pemanasan global? Jadi kalau dulu, maaf, saya zamannya saya masih kecil, saya jalan dari dusun, dari Bunguroso sampai sekolah di SMA 1 Lerang, ya sekarang ya untuk Spiro, ya, itu nyaman aja jalan kaki, baik berangkat maupun pulang perjalanan 1 jam. Tapi silakan kalian berjalan dari Bundaran sampai SMA, kira-kira apa yang Anda rasakan? Selain capek, panas. Nah itu karena sudah terkena gejala pemanasan global. Apa resikonya dari pemanasan global? Yaitu antara lain peningkatan suhu bumi. Dulu Wonosobo dingin, kata Pak Endang itu datang ke Wonosobo pertama tahun 96 itu rasanya sejuk. Tetapi sekarang pulang dari Ciamis ke sini kepanasan. Wonosobo ini atasnya gunung baik, hawanya panas. Itu berarti sudah ada gejala pemanasan berupa peningkatan suhu bumi. Kemudian yang kedua, perubahan iklim, di mana harusnya kalau perhitungan Jawa antara bulan September sampai Maret itu hujan. Ternyata sekarang hujan bisa sepanjang bulan, sepanjang tahun. Nah itu berarti sudah pergeseran. Jadi petani sudah tidak bisa mengandalkan perkiraan dari musim. Yang ketiga, peningkatan ancaman bencana, baik tadi disampaikan Pemda, longsor, banjir, apalagi ya macam-macam mungkin bencana-bencana yang akan menyebabkan termasuk gagal panen. Dan yang terakhir adalah timbulnya wabah atau varian penyakit baru, penyakit dari sisa-sisa makanan. Kalau di biologi mungkin ada dari mikrobiologi, bakteri atau dan sebagainya. Sekarang ditambah mikroplastik. Jadi penyakit yang datangnya dari atau dari lautan plastik. Kita juga mohon maaf, sekarang paling nyaman memang membuat saluran air itu dari perahu PVC. Nah, bahan pembuat PVC kan plastik, sedikit miskin larut. Lah, air itu kita masak diminum atau dimasak menjadi sayuran kuah. Itu juga sedikit akan menambah jumlah mikroplastik yang di dalam, penyebab dari penyakit ada kanker dan sebagainya. Lanjut, ya. Maaf, bentar, masih lanjut. Jadi untuk kesadaran yang tadi diperlukan sebagai sikap ramah terhadap lingkungan, yaitu yang pertama kita mengkonsumsi makanan secara bertanggung jawab. Tapi kalau kalian yang suka membuat mie instan, ya, mie instan kamu langsung direbus tanpa dicarangi dulu, buang airnya, terus digodok lagi. Yang jelas nggak enak ya. Enak kalau langsung direbus, jadi set. Nah, padahal itu mengandung formalin, ya Pak. Ada formalinnya, ya. Nah, itu menyebabkan nanti atau yang menyebabkan timbulnya kanker. Perubahan gaya berpakaian tadi sudah ya, oleh Pandang sepatu aja yang kulit dua-duanya, bukan yang imitasi, ya, atau dan sebagainya. Ya. Kalau seandainya yang dibunuh itu hanya sapi atau umpama sepatunya kulit sapi, kulit lembu, kulit kerbau, tidak apa-apa. Itu karena memang sapinya dijadikan lauk pauk. Tetapi kalau buaya atau binatang yang sudah hampir punah, itu kan iman-iman, ya. Jadi mengganggu keanekaragaman hayati. Baik nasi kalau sudah tidak karena perutnya tidak bisa dimakan lagi berarti sampah. Apalagi yang merupakan sampah-sampah tempat atau bungkusnya. Kemudian yang berikutnya, apa yang kamu lihat atau kamu rasakan kalau melewati daerah ini? Nyaman tidak? Ya. Di pinggir jalan, ya, samping balai desa itu ada tempat sampah, sampahnya sampai menumpah ke jalan. Kira-kira kan seperti ini gambarannya, tidak nyaman. Kemudian tempat tinggal kalian kebetulan di samping pembuangan sampah. Sebetulnya bukan tempat pembuangan sampah, namun masyarakat membiasakan di situ
nganggur buangnya sih. Kemudian kita lanjutkan sumber sampah. Dari mana aja sampah? Kalau tadi kita tahu sampah. Sampah, ya dari keluarga ada enggak? Nah, contohnya apa? Kalau sampah dari keluarga. Ya, kalau ibu pagi hari masak, nah, kira-kira yang dimasak itu bayam sampai akarnya tahu nggak? Ya, bayam, ya. Akarnya enggak, batangnya aja kadang-kadang nggak mau. Ya. Oke, lanjut. Ya, sampah itu dibagi menjadi 3 jenis yang kita tahu. Yang pertama yaitu sampah yang dari hayati atau makhluk hidup namanya organik, ini bisa diurai. Kemudian yang lanjut, ya. Yang kedua limbah anorganik, limbah dari non hayati melalui proses kimia atau dibalik dengan proses kimia. Nah, ini bisa diurai atau juga mungkin tidak, tapi kalau diurai harus melalui proses yang panjang, butuh biaya yang besar. Oke. Ya. Yang ketiga, ini merupakan limbah baru, ya, zaman modern. Ya. Dulu zaman tahun 70-an sampai tahun 80 belum ada. Tetapi mulai tahun 80 seiring perkembangan zaman, berbagai macam jaminnya dipakai untuk mempermudah gaya hidup kita. Ya. Dulu tidak ada plastik, tetapi kemudian dicoba. Kalau plastik itu kan merupakan bahan yang mudah, ringan, dan murah. Nah, ini merupakan bahan berbahaya dan beracun. Bisa berupa sampah plastik, bisa berupa sisa dari isi botol tersebut. Oke. Nah, bagaimana langkah kita mengelola sampah dan khususnya sampah yang paling kecil aja mikronya di rumah tangga. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu yang terakhir, masih ingat? Satu, belanja yang gimana? Iya, belanja yang minimal dan direncanakan. Kalau bagi ibu-ibu saya kalau antar istri ke Minta aja itu banyak barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan, tahu-tahu di situ mumpung saya belanja. Nah, belanjanya ini berarti tidak ekonomis. Nah, harapannya dalam ini kita untuk itu pembatasan dari belanja. Ya. Kemudian kalau sudah sampai rumah, ya, pengelolaan sampahnya gimana? Ya, satu, pengurangan sampah atau pengurangan jumlah sampah.